Maka alhamdulillah kita menjadi orang NU, kita bisa doain kedua orang tua kita, doa kita akan nyampe kepada mereka semuanya. Allahumma. Ada 7 hari, ada mereka bilang, oh itu bid'ah nggak nyampe, katanya dari Hindu dan Buddha. Untuk nyatu 27 hari memang itu sekedar tradisi, tapi untuk doa yang ada di dalamnya betul-betul itu dianjurkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Rabbana ighfir lana wali ikhwan ladina sabaquna bil iman. Terakhir, jangan pernah percaya kalau ada orang bilang ayo kembali Quran dan hadis, ojo percaya. Dia juga tidak akan bisa baca Quran. Kita punya kias, kita punya ijma. Tidak cuma Al-Quran dan hadis saja. Contoh sederhana, kira-kira jotosi wong tua boleh napa mboten? Enek wong tua dijotosi boleh apa ndak? Di Al-Quran ndak ada dalilnya. Yang ada wala taqul lahuma uf, ndak boleh berkata uf, ndak boleh berkata kasar. Tapi lek jotosi wong tua ndak ada dalilnya. Ndak ada Al-Quran bilang wala tadrib lahuma dorban syadidan, ndak ada. Kalau cuma pakai Quran dan hadis mestinya jotosi wong tua oleh. Nyapa mbok jotosi, Qurannya tidak ada. Mari iki Mas ya, mulai jotosono wong tuamu. Enggak ada Qurannya. Al-Quran cuma bilang wala taqul lahuma uf, ojo berkata uf elek kasar nang wong tua. Itu nama apa? Qiyas aulawi. Lek berkata kasar aja ndak boleh, apalagi jotosi wong tua. Ini mereka ndak pakai, berarti mereka jotosi wong tua oleh. Barangkali mereka juga nyabu juga boleh. Kenapa? Karena sabu-sabu ndak ada dalam Quran. Yang ada innamal khamru. Khamr itu apa sekarang? Arak yang ada dalilnya. Kalau sabu-sabu innamas sabu-sabu tidak ada. Ampen gulai ayat piro gak bakal ada. Tapi ulama mengkiaskan, disamakan apapun yang memabukkan disamakan dengan khamr. Itu yang kita pakai. Dengan darah NU semuanya menjadi luas. Kenapa? Kita punya 4 madhab. Cadaran boleh tidak boleh, tidak cadaran boleh tidak boleh. Nanti tanya Pak Yai di kitab Bajuri ada keterangan orang itu yang wajib ditutup hanya tempat-tempat yang biasa nggak dibuka. Kalau tempat-tempat yang biasa dibuka boleh dibuka. Apa itu? Wajah, telapak tangan. Loh, ini dawuhnya ulama. Al-Quran juga nggak ada, hadisnya juga nggak ada, tapi kita pakai pendapat ulama. Contoh malih sederhana, kita pakai 4 madhab. Menurut Imam Syafi'i, anjing dan babi najis mughalladzah, termasuk taiknya dan lain sebagainya. Sekarang begini, kita ke kebun musim hujan, terus jelas genah banyak sekali jalan yang dilewati oleh babi. Kalau kira-kira ini kita boleh nggak lewat di situ? Boleh nggak? Najis nanti pulang akhirnya dihukum bah mughalladzah 7 kali. Harus napa mboten? Ada pendapat yang dimakfukan penak. Bahkan saya pernah hadir di sebuah tempat pas pesta kemanten banyak kirik di mana-mana. Kirik niku yang seliwer tembuti-pundi. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i rodok repot, kirik itu najis mughalladzah. Kemana-mana di jeding juga ada kiriknya, di sungai ada kiriknya, barangkali najis semuanya. Tidak usah itu, sederhana saja. Ketika kita berada di tempat wudhu, di musola, di masjid, kencingnya di situ, terus habis itu nggak ada air, kaki kita kemungkinan kena kencing. Kita mau ke dalam masjid, secara akal kira-kira kaki kita kena najis napa mboten? Wong kadang nguyuhe ngadeg. Pemeneh Pak supir biasanya ya, nguyuhi karo ngadeg, ibuke juga mungkin cawike gak resik, belum kalau anak-anak. Kemungkinan besar ini najis. Kalau najis kena kaki selama belum dibasuh, miturut sebagian keterangan yo najis masjidnya melok. Untung kita banyak pendapat. Selama gak ketok iku najis, hukume suci. Al aslu baqa'u ma kana alama kana.
ada rumah di situ ada anak kecil gak pernah pakai pempes, yakin rumahnya barangkali ada najis, mungkin kencingnya sembarangan. Tapi karena kita punya banyak ulama, aslinya tekel itu suci apa najis? Suci. Karena suci maka kita tidak perlu pakai sandal. Kenapa? Sebab kita tidak lihat di situ ada najis. Ini suci semua, tanah itu suci. Kalau ada sapi gimana? Yang penting di situ nggak ada teletongnya. Maka hukumnya ini enaknya penak napa badan? Penak napa badan? Madhabnya banyak. Satu contoh sekarang rame-rame, ayo pergi dari bank itu riba. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, riba bank apa itu namanya? Bunga bank baik diakati atau tidak hukumnya haram. Maka di Arab Saudi mayoritas bertempat Hanafiyah, Malikiyah tidak pakai bunga bank, disetorkan ke Indonesia, negara-negara yang membutuhkan. Kita pakai madhab Syafi'i tentang bank. Kenapa? Yang penting nggak diakati, tidak diucapkan tentang masalah bunganya, maka bunganya hukumnya halalan, thayyiban, mubarakan. Allahumma. Penak boten ber-NU? Penak boten? Alhamdulillah. Maka di samping manhaj NU itu mudah, kita daftar menjadi santri Mbah Hasyim Asy'ari. Maka setiap ada kegiatan NU, ayo kita meriahkan niatan kita, khidmah dengan Mbah Hasyim, khidmah dengan ulama. Mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita dikumpulkan dengan beliau. Allahumma. Di rumah kita pasang merek-merek NU, sepakat? Ada merek NU, ada stiker NU pasang. Punya kudung NU pakai, punya baju NU pakai. Nih NU. Ya. Dipakai kenapa? Insya Allah Mbah Hasyim bangga melihat warga Nahdliyin, melihat penduduk rakyat Lubai menggunakan simbol-simbol NU. Apalagi di sini ada orang-orang yang tidak sepaham dengan NU. Insya Allah perjuangan panjenengan mendapat berkah dari Mbah Hasyim. Allahumma. Saya sepakat dengan ketua NU MBC tahun depan ngadain acara jangan lagi minta sumbangan-sumbangan. Sepakat? Kalau bisa nggak serban lagi. Sepakat? Pakai koin NU. Kalau di Jawa koin NU sudah bisa beli ambulan. Jadi ambulan bukan sumbangan dari bupati, gubernur bukan, tapi sumbangan dari Nahdlatul Ulama. Saya yakin kita bisa. Sisihkan uang 100, 200, 500, 1000, uang 1000 yang kita masukkan dalam koin. Besok dia makan teriak-teriak, aku bareng karo Mbah Hasyim, aku bareng karo Mbah Hasyim, sampean pundi? Digoleki karo uang 1000 yang kita masukkan dalam koin. Allahumma. Orang koin 1000 itu akan menjadi meriahnya Nahdlatul Ulama, akan menjadi penolong Nahdlatul Ulama, akan menjadi mobil ambulan Nahdlatul Ulama. Insya Allah menjadikan anak cucu kita berkah. Allahumma. Sepakat? Koin NU masuk ke rumah-rumah, sepakat? Sepakat nggih? Nanti setelah diambil koinnya, saya mohon kepada pengurus untuk membacakan Fatihah kepada seluruhnya yang nyumbang. Itulah NU, enggak ono sing dikei duit, eneke kabeh ngetokne duit demi khidmah dengan para ulama. Ada yang dibayar? Datang ke sini ada yang dibayar? Enggak ono. Termasuk aku gak usah mbok bayar itu. Loh iya iki. Karena ini acaranya Harlah NU, ke tempat saya pengurus NU juga. Jadi izin aku mbok bayar mungkin. Iya. Pokoknya lek ono Harlah NU aku aja dibayar wis. Gak usah dikai bisaroh wis. Hitung-hitung tugas saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Wis to Bu, jenengan yakin aku mbiyen jenengan tanya sama Gus Hasan, Gus Afif melarat pindah di Gelombang, sepeda saya itu masih belum selesai kreditnya. 2014 akhir. 2015 sepeda motor. Alhamdulillah. Saat niki alhamdulillah barokah khidmah ning aku mobilku wis 3 ya niki. Lho tenan niki. Sitoke cek nyar, tas jukuk Gus. Innova.
barokah di NU. Padahal kemana-mana mesti ragat dewe. Iya, di Lahat ya ragat dewe. Engko ono acara nang Prabu mulai nang anus ragat sendiri. Tapi barokah ngopeni NU, yakin jenengan tambah sugih. Allahumma. Barokah khidmah di NU, yakin tambah sugih. Allahumma. Barokah nyumbang di NU, yakin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Maka koin NU semarakan, tahun besok nggak usah lagi ada serban, sepakat? 3 tahun lagi harus ada kantor NU di sini, 4 tahun lagi harus ada ambulan, sepakat? Lek gak iso ketuane dipecat. Instruksi dari wilayah ini. Ya, instruksi dari wilayah ini. Alhamdulillah NU hari ini diresmikan, dilantik pengurusnya, kita langsung dapat hibah tanah di IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, jumlahnya cuma 100 hektar di ibu kota. Barokah doa para ulama. 100 hektar itu berarti berapa kilo itu? Ya, 100 hektar tanah dihibahkan untuk Nahdlatul Ulama karena pemerintah sangat percaya dengan NU. Satu-satunya kekuatan di mana NU punya pasukan Banser dan Pagar Nusa melebihi pasukan negara. Di Lubai ini mohon maaf Bapak Polisi, Pak dan Ramil, kira-kira jumlah anggota TNI dan polisi ada berapa? Ada 50? Di Lubai? Tidak ada. Lah Banser dan Pagar Nusa serta pencak silat yang lain di Lubai ini sudah mencapai 300 lebih. Artinya NU punya pasukan yang melebihi pasukannya negara. NU punya pasukan yang taatnya lebih taat dibanding polisi. Kalau beliau-beliau Banser ini dibilang serang, selesai Pak Kades. Pondok itu selesai. Atau pondok mana itu? Kenapa? Bagi mereka mati membela kiai lebih penting dibanding segala-galanya. Dulu saat Gus Dur mau diturunkan, andaikan Gus Dur membiarkan dan merestui orang-orang Pagar Nusa dan lain sebagainya datang ke istana rawi-rawi lantas, selesai itu istana. Itu tenan ini.